caranya. Saya bacakan. Yang pertama adalah tentukan broad. Yang kedua tentukan niche. 3, tentukan super niche. Nah, broad itu apa? Terdiri dari 3 jenis. Ini ya. Usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Kalau niche terdiri dari 2 jenis, pekerjaan ya, dan hobi. Kalau yang super niche terdiri dari 2 jenis, wilayah dan kebutuhan spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, audiobook. Nah, bisa jadi audiobook atau bedah buku sedikit ya, tentang 38 jurus penjualan ya, strategi jualan anti rugi. Nah, kita santai saja buat teman-teman ya, nggak usah repot-repot baca bukunya, saya bacakan. Oke, kita lanjut. Kalau kemarin kita jurus yang pertama itu jangan salah transfer ya, bisa disimak di video sebelumnya. Yang kedua, jurus yang kedua ya, jurus yang kedua ini adalah cara menentukan target market. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang belum paham apa itu market. Ada yang nggak paham apa itu market? Nah, oke, simak. Market adalah sekumpulan orang-orang yang berpotensi membeli produk kita karena kebiasaan dan gaya hidup mereka cocok dengan produk kita. Seberapa penting nih mengurusi market? Iya, penting banget nih. Bahkan 10 kali lebih penting daripada copywriting. Jadi nih ya, banyak sekali orang yang habisin uang untuk promosi, namun nggak balik modal. Karena promosinya tidak efektif. Apa yang menyebabkan promosinya tidak efektif? Itu karena dia belum menentukan target market yang spesifik untuk produknya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar menentukan target market secara spesifik. Caranya, saya bacakan. Yang pertama adalah tentukan broad. Yang kedua tentukan niche. 3, tentukan super niche. Nah, broad itu apa? Terdiri dari 3 jenis. Ini ya. Usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Kalau niche terdiri dari 2 jenis, pekerjaan ya, dan hobi. Kalau yang super niche terdiri dari 2 jenis, wilayah dan kebutuhan spesifik. Nah, sekarang ketiga hal tadi kita gabungkan. Jadi ada usia, kita tentukan usia, target usia yang kita bidik. Kemudian jenis kelamin, mau lebih dominan yang mana, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kelas sosial, ya. Kemudian pekerjaan, hobi, wilayah, kebutuhan spesifik. Nah, sekarang kita contoh kasus misalnya, Anda jualan nasi uduk ya, maka target spesifiknya usianya 25 sampai 35. Biasanya nasi uduk ini digemari oleh karyawan yang mau berangkat kerja karena praktis dan usia kerja paling produktif adalah 25 sampai 35. Nah, jadi dijelaskan secara rinci ya. Jenis kelamin laki-laki. Walaupun banyak juga wanita yang suka nasi uduk, tapi dominan adalah laki-laki. Jadi karena laki-laki sebaiknya Anda juga sediakan kopi atau nasi uduknya kasih sambal pedas. Nah, kelas sosial menengah ke bawah. Usahakan harganya antara 7.000 sampai 10.000 agar bisa dinikmati oleh orang menengah ke bawah. Selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaannya karyawan atau PNS.
target marketnya ya. Karena kebanyakan adalah orang-orang yang sibuk, jadi nasi uduknya sebaiknya dikemas dalam kotak yang memungkinkan dimakan di mobil sambil nunggu lampu hijau atau dimakan di meja kantor saat tiba di kantor. Kemudian wilayah, dekat kampus atau perkantoran. Nah, kalau target Anda adalah karyawan, maka sebaiknya Anda jualan di pinggir jalan raya, sekitar kawasan perkantoran atau kampus. Jangan jualan di kawasan perumahan. Nah, kemudian kebutuhan spesifik. Anda bisa riset lagi kira-kira apa kesukaan orang-orang di daerah tersebut. Misalnya, kalau di Bandung tuh orang suka makan gorengan. Jadi tambahkan gorengan ke nasi uduknya dan itu akan menambah nilai jual. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus berpikir dulu ke arah sana sebelum kita posting-posting atau iklan-iklan agar promosi kita efektif dan nggak boros biaya. Itu tadi apa? Kita scroll ke atas lagi ya. Jadi cara menentukan target pasar adalah ditentukan 3 ini, kemudian secara garis besar digabungkan ini. Usia, jenis kelamin, kelas sosial, pekerjaan, hobi, wilayah, kebutuhan spesifik. Nah, itu nanti diperinci lagi ya. Usianya antara berapa sampai berapa. Jenis kelamin juga mau dominan yang mana nih? Laki-laki atau perempuan? Nanti dispesifikkan lagi, diperjelas lagi. Ya, demikian seterusnya. Oke. Itu ya, jurus yang kedua. Bagaimana kita cara menentukan target market. Oke, semoga bermanfaat. Ikuti terus ya. Bisa dikatakan ini audiobook ya, atau saya bacakan aja sebenarnya e-book ini supaya kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Inspiratif TV, Your Daily Inspiration. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.